Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya akan bahas mengenai apakah David da Silva akan memperpanjang kontrak di Persib hingga musim depan atau justru diputus kontraknya atau dilepas oleh Luis Milla. Nah, nanti juga saya punya kabar mengenai Ricky Kambuaya, apakah akan kembali lagi ke Persib atau justru diperkenalkan oleh tim barunya. Nah, selengkapnya kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Dan sebelumnya saya ingin informasikan kembali bahwa hari ini kita sudah punya rumah baru, kita sudah punya channel baru yang namanya Supportsip. Dan untuk channel baru ini diperuntukkan memang khusus untuk teman-teman Bobotoh semua agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya bahkan setiap minggunya. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin penghasilan tambahan dari giveaway yang akan kita coba kasih dan juga afiliasi video atau sederhananya mendapatkan keuntungan dari video yang teman-teman punya selama nonton Persib atau yang berhubungan dengan Persib Bandung di musim ini tentunya. Nah, caranya adalah kita masih tunggu 1000 subscriber pertama baru akan kita lock, yang mana dari 1000 subscriber pertama ini nantinya kita akan undi untuk mendapatkan jersey original Persib Bandung, dan ini edisi pertama ya yang dikeluarkan, jadi ya berkesan banget lah buat teman-teman nantinya. Dan juga nanti masih ada voucher makan, voucher belanja, voucher e-wallet, jadi ya masih banyak hadiah nantinya. Dan ini pun nantinya akan berlanjut di channel Supportsip ini. Teman-teman bisa setidaknya nabung lah biar bisa buat beli tiket ya. Jadi nanti pakai dana yang akan kita kasih baik dari e-wallet atau dari voucher-voucher lainnya. Baik, itu sekilas mengenai channel baru atau rumah baru kita yaitu Supportsip. Silahkan teman-teman subscribe dan screenshot bukti subscribe-nya, kirimkan ke email yang sudah dicantumkan di link bawah ini mungkin ya, nanti saya coba sampaikan lagi. Dan mungkin kita masuk di tema pembahasan hari ini. Sebelumnya mungkin saya bahas dulu mengenai pertandingan sedikit besok antara Arema Malang melawan Persib Bandung. Jadi besok Persib Bandung akan dijamu Arema di Bali, bukan di Malang. Kenapa? Karena ini juga masih ada teman-teman yang nanya, Kang, kenapa kok mainnya di Bali gitu. Nah, ini bukan tidak berhubungan dengan denda atau pengusiran lagi seperti musim lalu ya. Jadi saya tegaskan Arema Malang musim ini sudah terbebas dari denda dan
usir mengusir atau jadi tim musafir gitu ya. Karena main di Bali ini Stadion Kanjuruhan sedang direnovasi, kemungkinan 2 sampai 3 bulan lagi selesai. Ya selama itu memang harus main di luar Malang dulu. Jadi bukan karena ada apa ya denda atau partai usiran gitu, tidak, karena memang stadionnya sedang digunakan atau sedang direnovasi tepatnya. Nah, ini pun apakah akan ada penonton atau tidak? Kabarnya akan ada penonton, namun khusus untuk anggota Aremania yang sudah terdaftar ya. Jadi tiketnya dibuka di bawah 10.000 penonton. Nah, ini juga menepis keraguan bahwa apakah Arema masih dihukum oleh PT LIB atau oleh PSSI. Ternyata tidak sama sekali, karena ini ada ya masalah teknis saja ya, karena stadionnya sedang direnovasi dan ya sehingga Arema mainnya masih harus di luar Malang. Baik, kita masuk selanjutnya. Di sini ada kabar dari Delpino. Nah, Delpino ini masih per update sampai tadi pagi itu masih belum keluar hasil MRI-nya atau hasil check up-nya atau ya apa ya ronsennya. Jadi bagian kaki secara menyeluruh itu belum keluar dari rumah sakit mungkin ya. Jadi tim dokter Persib juga masih belum bisa menentukan apakah ini cederanya parah atau tidak. Nah, gosip yang beredar adalah menurut Mang Usep, Pak Bos sendiri kemarin sempat melontarkan ada wacana, ya kan ini bursa transfer masih terbuka gitu ya sampai dengan 20 Juli 2023. Jadi sekitar ya 14 hari atau 2 mingguan lagi. Nah, ini pun ya siapa tahu gitu nanti setelah tim pulang dari Bali atau setelah melawan Arema akan ada pembicaraan antara manajemen dan tim pelatih mungkin tentang masa depan Delpino. Nah, tidak menutup kemungkinan jika memang cederanya parah, sehingga kalau dilihat-lihat kan ini katanya secara kasat mata itu untuk jalan aja agak susah, ya minimal sebulan gitu atau ya bisa lebih, ya tergantung pemulihannya lah berapa lama gitu ya. Dan ini ya mungkin nanti akan ada pembicaraan mengenai situ Delpino gitu ya. Jadi apakah masa depannya berlanjut di Persib atau bagaimana. Nah, ini menarik juga lah untuk disimak. Jadi tunggu update-nya tetap di channel ini gitu ya. Jadi biar lebih cepat dapat update-nya. Baik, selanjutnya saya juga punya kabar dari siapa dulu ya? Dari Ricky Kambuaya dulu mungkin ya. Nah, ini Ricky Kambuaya ya masih banyak yang nanya kemana gitu ya. Karena ya ini juga situasinya sebetulnya hampir sama kalau saya gambarkan dengan Mario Londok kemarin. Jadi Mario Londok kan awalnya sudah dikontrak, sudah bagaimana, sudah ikut latihan, namun akhirnya menghilang tiba-tiba. Nah, setelah dikonfirmasi ke Pak Bos, katanya ada masalah keluarga di kampungnya. Tapi akhirnya ya tidak balik lagi, tidak pernah pulang lagi ke Persib, dan akhirnya sudah mendapatkan klub baru. Nah, ini pun terjadi kepada Ricky Kambuaya. Saat ini ya kita udah tahu lah tidak pernah dimasukkan kepada line up, lalu tidak ikut sesi foto, lalu ya tidak ada kabar sama sekali kemana, dan kemarin dikonfirmasi kata Pak Bos katanya memang sedang ada di kampungnya atau sedang pulang kampung lah. Apakah ini benar atau tidak? Tidak ada yang pernah tahu karena saya pun tidak punya kontak Ricky Kambuaya ya, jadi nggak mungkin saya tanya langsung gitu. Nah, ini pun memang sedikit apa ya harap-harap cemas lah. Apakah Kambuaya akan balik lagi ke Persib atau tiba-tiba nanti diperkenalkan oleh tim lain gitu. Nah, ini kita nggak pernah tahu. Kayaknya kata Mang Usep tuh bisa jadi ini manajemen sedang ngobrol serius dengan Ricky Kambuaya, apakah ya tetap atau bagaimana, atau sedang negosiasi dengan klub barunya meren ya ini mah, atau jangan-jangan yang kemarin isunya bener nih ada klub di luar Pulau Jawa gitu yang ya gitulah pokoknya ya. Apakah bener atau ente namanya manajemen lah nu langkung apal gitu ya. Baik, kita lanjut
ke kabar tentang siapa ya, Ricky Kambuaya udah, Del Pino sudah, DDS, Dadang Da Silva. Nah ini pun menjadi menarik karena kemarin DDS sempat ditanya masalah masa depannya ya. Nah ini menjadi menarik karena sebetulnya belum ada rencana atau belum ada dikabarkan sebelumnya apakah bertahan atau tidak, tapi katanya sudah ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Tapi gosipnya di sini adalah David Da Silva meminta hanya sampai Liga 1 musim ini selesai. Jadi maksimalnya tuh 1 tahun ke depan. Kan kalau kontraknya di Persib saat ini berakhir 2 Desember 2023 ya. Jadi maksimal sampai Desember 2024 atau ya sampai Liga 1 musim ini selesai gitu ya, kurang lebih. Nah ini juga apakah memang hanya 1 tahun atau lebih, tapi kemungkinan ya hanya 1 tahun dulu karena itu sesuai dengan apa ya, katanya permintaan dari DDS. Dan ini juga tidak lepas dari kenaikan gaji, katanya ada kenaikan gaji, tapi saya nggak tahu apakah permintaan DDS atau memang manajemen yang akan menaikkan gaji dari DDS agar tetap di Persib. Nah ini ya kembali lagi manajemen yang lebih tahu lah masalah ini gitu ya. Baik, mungkin itu dulu kabar hari ini yang bisa saya kabarkan. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.